Sebagai seorang pengkhotbah dan pembicara ya, kalau belum diundang khotbah di KAC itu kayaknya mati agak menyesal gitu ya. Jadi waktu Marsha undang gitu ya, wah tidak bisa menolak, harus iya gitu ya. Jadi Marsha kalau undang saya udah pasti iya gitu ya. Bahkan saya undangan di GBK saya cancel demi Marsha. Padahal di GBK diundang menjadi juru parkir gitu mas. Oke, hari ini saya bicara tentang experience God deeper gitu ya. Ini sebenarnya adalah khotbah yang saya siapkan untuk gereja lokal saya bulan depan ya. Karena tema di gereja kami tahun ini juga adalah move deeper gitu ya. Tapi sebelum saya khotbahkan di gereja lokal saya khotbahkan di sini dulu karena ini kayaknya saya jadi bingung gereja lokal saya yang mana gitu ya. Ya, tapi ini sama gitu ya, arahnya memang tahun ini kami lagi pengen mengalami Tuhan, bergerak bersama Tuhan lebih dalam lagi. Jadi waktu saya lihat juga KAC, wah going deeper, wah nyambung banget. Jadi ini yang saya sudah siapkan lama juga gitu ya. Nah mari kita mulai experiencing God deeper. Bagaimana kita mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Nah saya buka dengan sebuah pernyataan dari Ayub setelah dia melewati fase hidup yang begitu sulit. Ya, ketika dia dicobai oleh iblis begitu rupa, lalu endingnya happy ending dan dia mengucapkan kalimat ini ya di ending dari fase itu ya di dalam Ayub 42 ayat ke-5 which is ini sangat sering dikutip. Jadi saya tidak kaget kalau teman-teman udah pernah gitu ya mendengar ini ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Kalimat ini bagus sekali, kenapa? Karena Ayub yang begitu saleh, hebat dan luar biasa itu, rupanya fondasi imannya yang begitu dahsyat itu selama ini dibangun di atas dasar mendengar saja tentang Tuhan. Padahal dia baru dengar aja tentang Tuhan, tapi imannya sudah begitu luar biasa karena dikatakan dia adalah salah satu orang yang paling saleh di muka bumi, padahal fondasi imannya itu baru dari apa kata orang, dalam artian mungkin dia pernah mendengar cerita tentang Tuhan, ya tentang kebenaran Tuhan, tapi itu sudah cukup untuk membuat dia menjadi orang yang sangat saleh. Tapi hari itu dia bukan hanya berdasarkan apa kata orang atau cerita yang dia pernah dengar, tapi hari itu dia menyatakan begini, hari ini aku ketemu muka dengan Tuhan. Hari ini aku punya pengalaman langsung dengan Tuhan karena rupanya dalam fase hidupnya yang sulit itu dia berdialog dengan Tuhan langsung gitu ya, sampai Tuhan menjawab secara langsung. Nah, ini yang disebut dengan mengalami. Selama ini dia cuma mendengar cerita orang, tapi hari itu dia mengalami sendiri. Dan karena dia mengalami sendiri, maka level imannya dibawa oleh Tuhan menjadi lebih dalam dari sebelumnya. Atau dalam analogi yang lain lebih tinggi dari sebelumnya. Sebuah level yang berbeda dari sebelumnya. Jadi teman-teman gini, menjadi orang Kristen, kalau kita hanya mendengar saja cerita orang kesaksian gitu ya, wah Tuhan baik, Tuhan menolong hidupku, Tuhan itu melakukan keajaiban, mujizat dan sebagainya. Imanmu dibangun enggak? Imanmu pasti dibangun. Oleh kesaksian, oleh cerita dari orang lain. Termasuk mendengarkan insight kebenaran firman Tuhan dari orang lain seperti kayak gini. Ini kan saya dapat insight gitu ya, ketika saya mengalami bersama dengan Tuhan, saya bisa bikin khotbah, saya menyampaikan kembali, ini kan insight. Iman kita pasti dibangun dengar seperti ini, tapi berbeda ceritanya, kalau teman-teman bukan hanya dengar saya khotbah, tapi kebenaran yang kita dengar sore hari ini, teman-teman pulang, ngalamin sendiri, bener ya ternyata kayak begini ya, nah, itu level imanmu pasti beda. Kalau kamu cuma dengar dari orang, kamu yakin pada waktu kamu dengar. Tapi ketika ada sebuah kejadian yang sulit terjadi dalam hidupmu, kamu bisa saja terguncang keyakinanmu dari pendengaranmu tadi. Tapi kalau kamu punya pengalaman langsung dengan Tuhannya, waktu kamu diguncang, imanmu tidak akan semudah itu roboh. Kenapa? Karena kamu bilang begini, oh enggak, aku udah ngalamin sendiri kok. Aku udah lihat dengan mata kepalaku sendiri, aku merasakan sendiri dengan hidupku bahwa Tuhan itu setia. Bukan cuman kata orang Tuhan itu setia, tapi aku ngalamin sendiri, level imannya beda. Nah makanya kita tidak boleh puas menjadi orang Kristen yang cuman seneng dengar khotbah. Ya, karena hari-hari ini orang itu lagi mabok inspirasi. Mabok inspirasi itu seneng banget tergambar.
Ya. Jadi kalau ada konten-konten yang bagus-bagus ya di Instagram, di YouTube, di TikTok, wah aku kegampar. Buat apa lu kegampar tapi hidup lu nggak berubah? Udah kena sakit nggak berubah lagi ya. Aduh, mending jangan kegampar deh, mending enak-enak aja kan gitu kan. Tapi orang menikmati banget loh hari-hari ini tuh dengan apa ya? Saya ngomongnya tuh kecanduan inspirasi, seneng dengan khotbah, konten, kelas, seminar, ya sesi-sesi itu yang kalau kita dengerin tuh, wah gila mind blowing. Ya otakku itu udah scramble kemana-mana ya pecah diar gitu ya. Wah ini sangat, aku nggak pernah kepikiran yang kayak gini dan sebagainya. Buat apa kita kayak gitu? Tapi kalau kita nggak pernah ngalamin bener-bener, iya ini bener nih. Aku ngalamin, aku udah praktekin sendiri, aku lihat sendiri bagaimana kuasa kebenaran perkataan ini. Itu another level. Nah kita jangan puas jadi orang Kristen yang cuman suka terinspirasi. Karena hari-hari ini inspirasi itu kalau menurut saya ya udah di mana-mana banget. Tidak butuh orang itu diurapi oleh Roh Kudus untuk membuat kita terinspirasi. Karena terinspirasi itu banyak cara membuat orang itu terinspirasi. Tapi yang mendatangkan perubahan dalam hidup kita itu kuasa dan pekerjaan Roh Kudus. Dan itu hanya bisa terjadi waktu kita mengalami. Nah makanya kenapa khotbah saya hari ini adalah membawa kita mengalami lebih dalam, bukan terinspirasi lebih dalam. Kalau terinspirasi lebih dalam, wah Pastor Marsha pasti terinspirasi banget kalau dia yang khotbah gitu ya. Kata demi kata itu saya tuh nggak pernah kepikiran nih orang kok bisa kepikiran ngomong kayak gini nih. Hikmat dari mana gitu ya, itu mah more than mind blowing, itu mah otak saya udah nggak tahu dah ya. Ibarat otak saya mah udah tersedot black hole, ya, sup hilang. Gila ini kok bisa out of the box gitu ya. Nah, jadi teman-teman jangan berhenti hanya di terinspirasi ya. Kita mesti mengalami inspirasi itu. Ya, begitu kita mengalami, we get the feel. Kita kayak langsung ngerti gitu ya. Jadi belajar berenang dengan mengalami berenang itu dua hal yang berbeda. Ya, kita bisa terinspirasi dengan perenang-perenang yang hebat gitu ya. Wah dia begini, dia begitu, wah keren ya, aku jadi pengen loh jadi atlet renang dan sebagainya. Kita kan sering ya habis dengar siapa kesaksian kita pengen gitu ya, pengen nyanyi, habis itu pengen gambar, pengen nari, pengen berenang, pengen nginjil, karena terinspirasi gitu kan ya. Tapi waktu kita lakukan, kita ngalamin, tubuh kita, pikiran kita, subconscious kita, the whole of our life itu get the feel. Nah itu another level yang nggak bisa didapat hanya dengan duduk dengar terinspirasi. Duh baru slide 1 kok udah 10 menit ya. Padahal slide saya 370, waduh. Kita bisa-bisa nanti muda suruh tunggu di luar aja gitu ya. Nah makanya ini boleh dimunculkan slide saya. Ada kan ya? Aku kasih slide-nya ya. Ada ya. Oke, nah ini Tuhan kita itu adalah Tuhan yang ingin berjalan. Memberikan pengalaman. Jadi dia bukan Tuhan yang dari jauh ngasih instruksi. Dia pengen berjalan bersama dengan kita supaya kita dapat pengalamannya dengan Tuhan. Makanya kalau kita lihat, terutama waktu di perjanjian lama, Tuhan tuh berkali-kali mengatakan gini, aku akan berjalan di tengah-tengah kamu. Artinya apa? Tuhan memang pengen punya pengalaman bersama dengan kita. Nah, next slide. Nah ini satu kalimat yang bagus sekali, saya lupa siapa yang keluarin quotes-nya gitu, pokoknya orang zaman dahulu kala gitu lah ya. Bukan Marsha ya, yang zaman dahulu kala gitu ya. Tuhan itu bukan teka-teki untuk dipecahkan. Dia bukan misteri untuk diulik, dicari jawabannya, diselidiki dan sebagainya. Walaupun kita perlu menyelidiki firman Tuhan, tapi Tuhan itself itu bukan teka-teki untuk dipecahkan, tapi dia adalah pribadi untuk dikenal dan dialami. Ya. Kalau banyak orang baca Alkitab, itu seolah-olah untuk menemukan misteri siapakah Tuhan. Ya. Kenapa dia lakukan seperti ini, nggak masuk akal. Dia mencoba memecahkan misteri. Tapi jangan lupa kekristenan itu bukan sebuah knowledge. Kekristenan itu sebuah perjalanan yang hidup bersama dengan Tuhan. Nah itu pengalaman. Makanya kita mesti mengejar ke arah sana, kedalaman itu. Ya. Nah, apa yang dikatakan anak saya meneguhkan, ya, ini bahasa lidah. Ya. Hanya sedikit yang bisa menafsirkan karunia bahasa lidah anak saya. Nah sekarang kita masuk pertanyaannya, bagaimana untuk mengalami Tuhan lebih dalam? Ada 3 yang saya share sore hari ini ya, nggak banyak-banyak 3 aja ya, 370 kebanyakan ya.
Yang pertama adalah boleh mengalami kebenaran lewat firman. Wah, kita udah sering dengar lah kalau ini ya. Jadi kalau kita mau ngalamin Tuhan itu ada 3 channel. Harus mengalami kebenarannya, mengalami kasihnya, mengalami kuasanya. Jadi kalau kita mau utuh mengenal Tuhan, kamu udah ngalamin belum kebenarannya? Ngalamin tuh gini, bahwa apa yang dikatakan benar dalam Alkitab, itu memang benar dalam hidup saya. Nah, itu ngalamin kebenaran. Kasih itu bahwa apa yang diceritakan bahwa Tuhan itu mengasihi, dia tanpa syarat, dia berkorban dan sebagainya. Itu memang benar, saya ngalamin kasih Tuhan. Kuasa yang dibilang mujizat, kesembuhan, terjadi ini, itu dan sebagainya. Itu memang benar, saya ngalamin kuasa. Nah kalau kita bisa ngalamin kebenaran, kasih dan kuasa, kita sudah ngalamin pribadi Tuhan. Nah makanya ngukurnya tuh gimana? Aku udah ngalamin Tuhan belum? Pakai 3 channel itu. Kebenaran, kasih, kuasa. Ada gereja tuh yang terlalu kuasa banget. Wah apa-apa tuh pokoknya penuh kuasa terus gitu ya. Wah aku melihat ada yang melayang-layang di sini apa segala macam. Terlalu ke sana tapi kebenarannya nggak pernah sama sekali. Ya. Ada gereja yang terlalu kebenaran banget. Wah tiap saat itu isinya debat Alkitab. Wah, ya. Kalau lagi ngumpul ya makan siang bareng, ini ayatnya nggak bener. Wah debat Alkitab, ya makan aja debat Alkitab. Kebenaran banget, tapi nggak ada kasih. Ya, saya pernah ada satu teman curhat sama saya, nggak usah sebut di mana gitu ya, ini curhatan gitu ya. Kok aku tiap kali ketemu teman-teman di gereja ya, selalu bahasnya itu ayat Alkitab. Terus hari itu aku cerita, aku tuh habis lulus wisuda S2. Ya, terus dia ngomong, aku lulus wisuda S2 loh, aku berjuang banget supaya bisa lulus. Karena sebenarnya aku mengambil jurusan yang nggak sama sekali bukan gua gitu. Jadi kalau gua bisa lulus tuh udah kayak kasih karunia Tuhan banget. Nah dia cerita di pertemuan itu gitu ya. Harapannya ya mungkin, wah Tuhan menolong kamu ya, kasih karunia kamu luar biasa Tuhan. Wah, harapannya kan dikuatkan gitu ya. Ternyata teman-temannya bilang gini, kalau cuman lulus, iblis juga bisa. Kasih kamu kelulusan. Hati-hati kamu ya, dengan memandang berkat dari itu, wah langsung berat banget gitu ya. Kebenaran tapi kasihnya. Nah, jadi kalau mau ngalamin Tuhan mesti semua ada. Kasih, kebenaran dan kuasa itu mesti semua ada. Ya, jangan sampai kita berat satu pihak saja gitu ya. Nah, terus ayatnya boleh dimunculkan. Dalam ini ayat yang udah sering kita baca ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi gini, banyak orang pengen ngalamin Tuhan, dituntun Tuhan, mendengar suara Tuhan, pengennya itu yang supranatural terus. Ya. Memang ada di Alkitab ya, Paulus disuruh oleh Roh, ada tuh. Ya, jadi satu kali dia lagi pelayanan di satu tempat, Roh Kudus suruh dia pindah tempat. Lalu ditulis gitu, Roh Kudus, lalu Paulus disuruh oleh Roh. Nah, tapi kalau kita lihat dalam sepanjang kehidupannya Paulus, cuman sekali 2 kali tuh tulisan kayak gitu. Tapi banyak orang Kristen mengira dituntun oleh Roh, dituntun oleh Tuhan, itu modelnya yang kayak gitu. Makanya sering kali ya kalau Pastor Marsha nanti nanya, kita lagi butuh nih ada translator, mau nggak ya? Karena kita lihat jemaat kita ini ada yang dari Uganda, ada yang dari Europe, ada yang kayaknya kita butuh translator ya. Aku lihat kamu menguasai 10 bahasa. Ya, mau nggak kamu bantu kita ya jadi translator di tengah khotbah gitu ya? Aku tanya Tuhan dulu ya Kak. Tapi tanya Tuhan dulunya itu dia seringkali berharap gini loh, ada suara, ada impresi yang berkata, ya kamu boleh jadi translator gitu ya. Loh yang kayak gitu terjadi nggak dalam hidup kekristenan? Terjadi. Tapi teman-teman harus tahu, Tuhan lebih sering memakai cara-cara yang natural ketimbang supranatural. Coba lihat, Tuhan lebih sering memakai yang natural, apalagi perjanjian baru dan seterusnya. Semakin ke sini kita lihat Tuhan semakin memakai banyak cara yang natural, tetapi secara supranatural. Maksudnya natural secara supranatural itu gini, hal-hal yang biasa dilakukan, yang manusiawi dilakukan, tapi kadang-kadang timingnya supranatural. Wah aku kok gak kepikiran loh bahwa apa yang aku mulai 10 tahun yang lalu ternyata ujungnya ke sini. Nah itu supernaturally. Tapi semua yang dilakukan natural. Nah Tuhan sering pakai kayak gitu. Tapi banyak orang tuh pengennya gini loh, punya pengalaman yang dalam dengan Tuhan itu
Roh menyuruh aku hari ini makan gado-gado. Wah, kenapa kamu? Roh Kudus suruh aku. Wah, ini dalam banget nih kerohaniannya udah kayak sakti. Kita kan bayangannya kekristenan tuh kayak gitu kan. Enggak gitu. Yang banyak terjadi enggak kayak gitu. Justru Tuhan tuntun pakai apa? Firman-Nya. Firman-Nya apa indikatornya? Alkitab dong. Loh, kalau orang bilang begini, Tuhan menyuruh saya untuk KSI ini dibubarkan. Tuhan suruh saya. Loh, bagaimana kita tahu orang yang ngomong Tuhan suruh saya ini benar apa enggak? Alkitab dong. Benar enggak? Kenapa Tuhan mewahyukan Alkitab? Karena kita butuh guideline untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Kenapa pada zaman perjanjian lama Tuhan membuat banyak mujizat? Kok enggak pakai cara yang natural, banyak yang supernatural? Karena mereka waktu itu belum punya kitab. Kenapa bangsa Israel dengan Musa terlalu banyak supernaturalnya? Karena bahkan kitab Musanya aja yang lima itu, Kejadian, Ulangan, Bilangan, dan lain-lainnya yang 5 itu, even belum ditulis. Mereka tidak punya panduan apapun. Maka itu sebabnya Tuhan memang harus turun tangan langsung menunjukkan kuasa dan mujizat. Tapi kita kan sudah utuh Alkitab kita, pewahyuannya udah utuh. Itu sebabnya kenapa Tuhan sekarang banyak melakukan secara natural. Karena sebenarnya semua panduannya udah ada. Nah, itu sebabnya kalau kita malas baca Alkitab, sulit untuk kita dituntun oleh Roh Kudus. Kamu tidak bisa berharap dituntun Tuhan lebih dalam kalau kamu nggak pernah lebih dalam juga memahami, membaca, merenungkan Alkitab. Banyak orang bilang gini, duh Kak, khotbah kok suruh baca Alkitab lagi, baca. Saya 15 tahun yang lalu jadi orang Kristen, khotbah saya dengerin juga saya disuruh baca Alkitab. Lah, what you expect? Ya memang itu inti esensi kekristenan, salah satunya itu. Kamu mesti memahami perkataan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Itu udah guideline utama kita. Jangan berpikir zaman makin modern kita bisa shortcut, nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Gini loh. Sehebat-hebatnya manusia, dia harus belajar baca dan tulis, benar nggak? Itu kan fundamental, itu kan basic banget supaya kita tuh mau berkomunikasi lebih enak lagi, lebih wide lagi, lebih expanded lagi, kan gitu kan? Kita nggak bisa bilang gini, aku nggak mau baca tulis lah, yang penting aku langsung jago ini, langsung jago itu. Nggak bisa, ada fase dasar yang kamu tuh harus kuat punya di situ. Nah makanya jadi orang Kristen nggak bisa bilang gini, wah aku nggak baca Alkitab tapi aku kenal Tuhan banget. Nggak mungkin itu bisa terjadi. Nggak ada ceritanya. Makanya kalau kita ketemu orang yang mengaku kerohaniannya begitu hebat, dahsyat dan sebagainya, tapi dia nggak pernah baca Alkitab, itu kita perlu meragukan kerohaniannya. Karena Tuhan tuntunannya jelas, firman. Loh Kak, tapi kadang-kadang firman membingungkan saya Kak, makanya saya nggak mau baca lagi. Makin saya baca saya makin bingung, gini loh. Ya, hanya karena kamu belum memahaminya sekarang bukan berarti kamu tidak akan memahaminya seterusnya. Mungkin hari ini kamu baca, kamu belum paham karena konteks yang dibutuhkan untuk kamu memahami belum terjadi dalam hidupmu. Tapi baca dulu aja. Kenapa? Waktu kita penuhi isi kepala kita dengan referensi firman, nanti kejadian hidup kita akan menaruh konteks terhadap firman yang kita sudah baca. Tapi kalau kamu nggak pernah isi itu di kepalamu, waktu konteks itu datang, nggak ada message-nya, cuma the konteks doang, nggak ada teksnya. Jadinya kon. Nangkep nggak maksud saya? Waktu kejadiannya terjadi, kamu nggak dapat apa-apa. Karena nggak pernah ada message-nya yang dibutuhkan untuk membuat konteks itu jadi meaningful. Nangkep nggak teman-teman maksud saya? Tapi kalau kamu dapat teksnya dulu, walaupun belum ngerti, konteksnya datang, kamu akan langsung, oh ini maksudnya kemarin. Aku baru tahu kenapa Tuhan ngomong gitu. Aku baru tahu kenapa ada kejadian itu di Alkitab. Aku baru tahu kenapa firman Tuhan Alkitab menulis ayat itu. Karena peristiwa ini aku ngalamin, nah itu namanya pengalaman dalam kebenaran. Dan waktu kita praktekin, kita lihat bagaimana janji Tuhan terjadi. Kamu akan teguh imanmu karena kamu bilang begini, oh firman yang kubaca ini benar. Aku udah lakuin dan itu kebenaran. Makanya imanmu tidak goyah. Waktu orang lain bilang, Alkitab itu isinya hoax. Bohong semua. Enggak, aku udah lakuin dan itu benar kok. Itu terjadi kok dalam hidupku. Nah itu namanya another level. Kedalaman di dalam kebenaran. Ayat berikutnya boleh dimunculkan.
Ini bagus banget ayatnya. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Teman-teman pernah nggak ngalamin satu peristiwa di mana kita nggak ngerti mana yang benar, mana yang salah. Kita galau. Kalau aku kayak gini ini benar apa enggak ya? Salah apa enggak ya? Nah, disitulah sebenarnya firman Tuhan menolong kita memisahkan, kalau dalam bahasa lain itu antara pemikiran dan intensi hati. Jadi firman itu kayak menolong kita itu mengerti ini sekedar pemikiran rasional atau aku sudah melibatkan sebuah intensi hati yang nggak benar sebenarnya di dalam pemikiranku ini. Nah, itu Roh Kudus menggunakan firman untuk pisahin itu. Kadang-kadang kalau kita cuma nilai perbuatannya saja, bisa jadi itu nggak ada yang salah. Tapi waktu kita nilai intensi hatinya, perbuatan yang benar itu jadi salah karena intensinya salah. Nah, siapa yang bisa misahin ini? Firman. Kadang-kadang, loh aku mau doain dia kok. Emang apa salahnya aku mendoakan dia? Iya, masalahnya lu doain dia di depan semua orang supaya orang tuh lihat, wah ternyata lu hebat ya doanya ya. Intensinya ada yang salah. Tapi perbuatannya nggak salah. Nah, gimana cara memisahkan itu? Firman yang akan nolong kita. Gini loh, kita ini manusia terlalu bias. Gara-gara makan buah pengetahuan baik dan buruk, kita tuh jadi bias banget. Karena kita jadi menilai baik dan buruknya tuh suka-suka kita. Ini kutuk pengetahuan pengetahuan baik dan buruk. Makanya kenapa, kok jadi seminar. Makanya kenapa manusia perlu dibikin mati. Kalau teman-teman lihat di Kejadian, hukumannya Tuhan salah satunya adalah Adam dan Hawa nggak boleh lagi ada di taman itu, bukan karena apa-apa, supaya mereka nggak makan buah kehidupan yang bikin mereka nggak mati-mati. Kalau mereka nggak mati-mati, kutuk buah pengetahuan baik dan buruk itu terus di kepala mereka nggak akan pernah bisa lihat kebaikan yang sejati. Mereka akan selalu dibiaskan oleh penilaian diri sendiri. Makanya salah satu cara bebas dari itu, mati dulu. Waktu nanti mati, itu tubuh yang terkutuknya selesai, nanti diganti tubuh yang baru, sehingga yang kita lihat tidak ada baik dan buruk, hanya sepenuh-penuhnya kebaikan, yaitu Tuhan. Nah, itu alasan kenapa manusia diusir. Jadi jangan bilang gini, ya Tuhan jahat ya, sensi ya, ngusir-ngusir ya. Lu gak tahu sih, justru Tuhan itu sayang, dia gak pengen kita terjebak dalam tubuh yang bias, yang gak jelas seperti ini, makanya dibikin kita mati. Gitu ya, udah, tapi ini seminar yang topik yang lain. Balik lagi ke sini. Kita tuh terlalu bias. Kadang-kadang kita merasa yang kita lakukan benar. Kadang-kadang kita merasa yang kita lakukan baik. Tapi Tuhan akan menolong kita pakai apa? Firman. Makanya kalau saya bingung. Orang Kristen kalau nggak suka baca Alkitab, serius gua tuh bingung banget. Ada yang nggak suka, ada yang bisa bosen. Saya itu berusaha untuk tidak terjebak terlalu gini. Kalau saya udah baca ayat, terus saya udah mulai ngulik, itu saya bisa nggak tidur. Saya langsung cari ini bahasa aslinya apa dan sebagainya. Too excited. Karena saya, kok Tuhan ngomong gini? Loh, kok ayatnya ngomong gini ya? Saya langsung googling, cari sejarahnya, cari ini dan sebagainya. Because I'm too excited to know the truth. Jadi kalau ada orang tuh yang nggak excited, itu buat saya aneh. Karena pemahaman saya semakin dalam tentang firman, itu menolong saya itu ngambil keputusan tuh makin benar. Loh, di tengah dunia yang semua orang ngaku benar, gimana caramu tahu yang benar-benar benar? Semua orang ngaku ini benar kok. Nah itu loh, butuh firman untuk memisahkan itu semua. Makanya teman-teman gini, kalau mau ngalamin kebenaran Tuhan, tidak ada pilihan lain. Kamu harus makin dalam membaca, merenungkan, menyelidiki, memahami, mendalami Alkitab. Itu udah gak bisa ditawar. Mau ada aliran Kristen yang manapun yang bilang, oh gak apa-apa ya, cuman baca ciprat-ciprat. Enggak, harus mendalami, harus memahami sepenuhnya. Wah tapi berat Kak dan sebagainya. Makanya bikin grup WhatsApp, ya grup belajar Alkitab bersama, membaca Alkitab bersama, saat teduh bersama. Kan sekarang mulai banyak tuh grup-grup kayak gitu ya. Ikut, jika perlu bikin sendiri KSI gitu kan ya. Ayo kita bikin yuk mendalami kitab dan sebagainya bla bla bla. Supaya apa? Tuntunan Tuhan lebih jelas dalam hidupmu. Ini yang pertama, bagaimana mengalami kebenaran lewat firman-Nya, tidak ada cara lain. Oh Tuhan emang gak bisa bicara langsung sama saya? Bisa, tapi siapa yang bisa memastikan itu benar atau salah? Firman. Karena ada masanya nanti orang akan bilang ini, Tuhan suruh saya ceraiin istri saya Kak. Kenapa? Gak tahu, tanya Tuhan aja. Wush.
Loh, ada soalnya yang dapat peneguhan-peneguhan yang agak aneh gitu kan ya. Kenapa kamu keluar dari gereja? Tuhan suruh saya keluar dari gereja ini untuk bikin gereja yang baru lagi. Wah, itu berat tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Gimana kita taunya yang itu tuh benar? Loh, Tuhan bisa nggak suruh dia beneran keluar dari gereja? Bisa nggak sih? Bisa, saya tidak menampik itu kemungkinan ada. Tapi taunya itu dari Tuhan atau enggak tuh lo gimana gitu. Kalau bukan firman yang jadi tolok ukurnya. Gitu aja. Kan bentar lagi mau milih presiden. Gimana taunya yang mana yang benar? Nah, firman kadang-kadang menolong kita. Loh, emang ada Kak di Alkitab pilihlah nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau nggak usah sama sekali? Emang ada? Nggak ada ayatnya. Tapi dengan prinsip-prinsip kebenaran yang ada di Alkitab, hatimu itu kayak langsung ngerti terpisah. Oh, kalau yang kayak gini, ini perbuatannya nggak benar. Yang kayak gini benar. Ya tinggal dilihat aja yang menurut Alkitab paling banyak yang mana. Milih pasangan hidup sama. Ya. Kalau kamu nggak pernah punya firman, kamu nggak akan bisa bedakan yang baik saat ini sama yang baik seterusnya. Namanya musim promo mah semua mah baik semua. Ya. Wah, pokoknya ini obral ya, buy one get one dan sebagainya. Begitu promo selesai harga normal, mahal, berat. Nah, firman menolong kita. Ya, 1, waduh gila waktu saya udah tinggal 5 menit padahal baru poin pertama. Ayo sekali saya ngomong cepet aja ya. Kedua, mengalami kasihnya lewat tubuhnya. Banyak orang Kristen di kepalanya gini, ngalamin kasih Tuhan tuh di benak kita apa sih kalau kita dengerin mengalami kasih Tuhan? Worship, nyanyi, dijamah Tuhan nangis seperti ada tangan tak terlihat memeluk saya. Hati terasa hangat. Itu benar gak? Benar. Bisa terjadi? Sering. Tapi itu belum keseluruhannya. Nah, makanya ayatnya bagus nih, boleh dimunculkan ayatnya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap. Jadi supaya Allah itu nggak pergi kemana-mana, dwelling, tinggal, tetap di dalam hidup kita, itu mesti ada saling mengasihi di dalam tubuh Kristus. Dan bukan cuma Allah tetap di dalam hidup kita, kasihnya menjadi dalam bahasa aslinya itu kalau diterjemahin itu komplit, utuh, fulfill, genap. Jadi kalau kita mau ngalamin kasih Tuhan, bisa nggak pakai worship dan sebagainya? Bisa. Tapi kalau kamu mengalaminya utuh, full sepenuhnya, salah satunya adalah lewat tubuh Kristus. Makanya tidak bisa jadi orang Kristen tanpa berinteraksi dengan tubuh Kristus. Nggak bisa. Kamu bisa ngalamin kasih Tuhan? Bisa, tapi nggak utuh. Ada bagian yang hilang dari kasih Tuhan yang kamu nggak bisa mengerti. Yang kamu cuma bisa mengerti waktu kamu berada dalam tubuh Kristus. Makanya suka nggak suka, walaupun pastormu kayak gini ya. Oh enggak. Enggak, kita tuh orang Kristen kadang-kadang kan gini, gereja itu banyak dramanya, pemimpinnya gini, suka nggak suka, itu tempat di mana kamu ngalamin kasih Tuhan yang penuh. Nah, coba dimunculkan. Bagaimana kalau pengalaman bersama dengan tubuh Kristus malah menyakitkan bagi saya? Wah, ini kita pasti sering ngalamin ya. Oh Kak, aku malah berinteraksi dengan saudara seiman di gereja tuh malah banyak masalah. Mending aku sendiri aja berdoa bersama Tuhan, keintiman hanya dengan Tuhan. Only you and me God. Padahal Tuhan bersama yang lain juga, gimana you and me? Kalau lu bersama dengan Tuhan, lu pasti bersama dengan yang lain juga. Itu udah gak bisa gitu kan. Nah makanya gimana kalau ini terjadi? Nah next boleh dimunculkan. Orang ngalamin kasih itu pakai 3 channel ini. 1. Waktu ada orang yang kasih perhatian dan dukungan, kamu akan merasa dikasih, betul ya? Which is ini yang di-expect semua orang waktu datang ke gereja. Kalau bisa semua orang tuh baik sama dia, doain dia, dukung dia, kasih dia duit, ya, traktir dia dan sebagainya. Oke, ya itu cara kita ngalamin kasih Tuhan. Yang kedua, jangan lupa orang ngalamin kasih Tuhan pakai apa? Ajaran dan didikan. Kalau sudah punya anak pasti mengerti. Kalau belum punya anak pasti pernah jadi anak dan mengerti harusnya. Yaitu apa? Kadang-kadang orang tua kita mengasihi kita dengan cara mengajari dan mendidik kita. Makin dia sayang, dia tidak akan biarkan kita ngawur. Makin dia gak sayang, biarin aja.
Ya, saya saking sayangnya sama anak saya, nunggunya 14 tahun. Jadi kalau dia ngawur, saya kan langsung, enggak boleh gitu, jangan gitu, itu enggak benar. Tapi kalau aku enggak peduli sama dia ya, wah tiba-tiba anak saya ilo 1,5 tahun ngerokok, gitu. I don't care, biarin aja, nggak apa-apa. Itu berarti gua nggak sayang sama dia. Wah dia mau kok ambil pegang bir bintang gitu ya. Wah IG story gitu ya, ilo gitu ya. Terus saya nggak peduli, saya ngobrol sama orang, saya nggak peduli, biarin aja. Itu saya nggak sayang sama dia. Nah banyak orang salah paham, datang ke gereja, berharap ngalamin kasih Tuhan, cuman yang nomor 1. Sehingga waktu ada ajaran dan didikan, mereka bilang mereka tidak dikasihi. Padahal justru karena kamu dikasihi, makanya kamu diajar dan dididik. Oh tapi ada yang abuse, menggunakan firman Tuhan untuk memanfaatkan saya dan sebagainya. Itu kejadian enggak? Kejadian. Tapi hanya karena pernah ada yang melakukan yang enggak benar, bukan berarti enggak ada yang benar. Makanya kan kalian mengembara sampai ketemu Casey kan? Loh, saya tuh jadi orang Kristen 30 tahun. Keliling-keliling ke gereja. Dulu dalam benak saya gini, ada enggak gereja yang sempurna? Yang kalau saya datang, saya tuh dikasihi dalam konteks nomor 1 terus. Enggak bisa, enggak ada. Saya harus menerima realita bahwa kalau saya mau dikasihi, orang bisa perhatiin dan dukung saya, tapi dia harus ajar saya juga. Saya harus mau juga diajar. Gitu. Bahwa nanti ada yang manipulatif dan sebagainya, ya udah tinggal cari yang benar aja. Intinya gini loh, jangan berhenti mencari sampai kamu ketemu yang benar. Karena di sana sini pasti ada yang benar. Kalau semua gereja udah gak benar, Tuhan turun aja cepetan. Lah udah gak benar semua ya kan, dia harus turun tangan sendiri. Kalau dia gak turun tangan, dia masih pakai gerejanya, berarti ada yang benar. Cari sampai ketemu yang benar. Saya percaya Marsha Manopo salah satu. Coblos dia, loh ya gak ada hubungannya. Ya, jangan coblos dia. Ya. Nah yang ketiga yang lebih penting lagi, orang ngalamin kasih Tuhan pada waktu apa? Pada waktu dia belum, yang nomor 3. Rewind, satu slide sebelumnya, satu slide lagi sebelumnya. Yang tadi, yang kasih ada 3 tadi. Nah, 1, 2, 3. Nah, luka dan pendewasaan. Jadi ini saya jelasin gini. Bagaimana cara kita ngalamin kasih Tuhan? Yaitu pada waktu engkau terluka oleh orang lain. Kalau kita nggak pernah terluka, kita nggak akan pernah tahu Tuhan itu setia sama kita. Kalau kita nggak pernah ditinggalin, kita nggak pernah tahu kalau Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita nggak pernah ditusuk dari belakang, kita nggak tahu kalau Tuhan itu juga ada di belakang kita. Jadi kita perlu kadang-kadang memang diizinkan Tuhan mengalami luka oleh benturan dengan saudara seiman, supaya kita ngalamin kasih Tuhan. Oh kalau kayak gitu Kak, aku terluka terus aja ya biar ngalamin kasih Tuhan. Nggak gitu konsepnya bro ya. Makanya coba dilanjutkan. Nah sekarang lanjut. Tuhan tidak pernah berniat membuat kamu terluka, jangan salah sangka. Jangan dipikir gini ya, oh jadi gitu ya. Gue disuruh ke gereja tuh supaya gue ditusuk-tusuk sama orang yang ada di gereja gitu ya. Jadi maksud Tuhan itu hanya demi supaya dia pengen pamerin kasihnya sama saya. Ih picik sekali pikirannya yang kayak gitu. Kamu belum kenal Tuhan. Nih Tuhan gak pernah punya intensi bikin kamu tuh sakit. Gak pernah dia tuh pengen kamu terluka, sakit, kecelakaan, uangnya diambil orang, dikhianati dan sebagainya. Dia gak pernah pengen kamu kayak gitu. Tapi kalau itu terjadi, lukamu akan selalu jadi kesempatan untuk kasih Tuhan itu dinyatakan. Dia gak pengen kamu terluka, tapi kalau kamu terluka, dia akan pakai kesempatan itu untuk menunjukkan kasihnya. Supaya lukamu itu sembuh. Nah, jadi salah satu cara ngalamin kasih Tuhan lewat saudara seiman itu adalah pada waktu engkau terluka oleh saudara seimanmu. Itu waktu yang tepat untuk lihat Tuhan dan ngalamin kasih Tuhan. Makanya kalau terluka di gereja, jangan larinya ke tempat lain, ya cari hiburan yang lain. Larinya ke Tuhan karena ini tubuhnya Tuhan. Jadi kamu langsung lapornya ke siapa? Yang punya tubuh. Nah, waktu kamu ngalamin kasih Tuhan, kamu menjadi sembuh, kamu akan dewasa. Waktu kamu dewasa, kamu gak akan mudah terluka di tempat yang sama lagi. Gini loh, ini salah satu kedewasaan Tuhan Yesus ya, waktu dia disalib, dia ngomong begini,
Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kalimat dalam banget nih. Ya, teman-teman maaf ya, saya agak panjang ya khotbahnya ya hari ini ya. Saya soalnya jarang-jarang di KSI. Jadi saya begitu datang tuh saya khotbah 5 sesi saya tuangin semua gitu ya. Tapi ini penting. Gini, anak saya 1,5 tahun lagi super aktif banget. Gila dia bisa kita lagi tiduran di kasur gitu ya. Dia naik ke kasur, jalan deng. Dia tiba-tiba bisa jatuhin dirinya ke perut kita atau dada kita. Buah gitu ya, wah sakit sekali. Tapi apakah saya marah, gampar dia dan wah gitu? Enggak, sekesel-keselnya saya berusaha. Kenapa saya bisa begitu? Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia belum punya understandingnya untuk memahami bahwa ini tuh menyakiti saya. Dia hanya begitu ya karena dia masih anak-anak. Tahu gak sih Yesus di atas kayu salib udah digituin banget. Dia tidak marah, dia tidak terluka, dia tidak kecewa. Dan dia malah mengampuni, alasannya simple. Karena bagi dia ini anak manusia ini kayak baby semua. Mereka diprovokasi oleh pemimpin-pemimpin agama. Mereka nggak ngerti apa-apa, mereka cuma dijadiin alat. Sehingga akhirnya mereka yang mengeksekusi salib buat saya. Mereka nggak ngerti. Mereka itu ya ibaratnya kayak anak saya gitu ya. Menyakiti saya tapi sebenarnya nggak ngerti apa-apa. Jadi Yesus gak marah sama sekali karena tingkat kedewasaannya dia tidak terluka. Nah waktu kamu dilukai orang dan kamu sakit lalu kamu menemukan kesembuhan di dalam Tuhan. Kamu mencapai kedewasaan yang lebih dalam dan lebih tinggi. Sehingga ketika orang gituin kamu lagi, kamu gak sakit lagi. Karena kamu udah ngerti. Your understanding di dalam Tuhan itu sudah meningkat. Makanya kalau orang jadi orang Kristen udah 15 tahun, masih terluka di titik yang sama terus menerus. Nggak sembuh-sembuh, perlu dipertanyakan lagi. Caramu bergumul di dalam Tuhan waktu kamu terluka itu kayak apa? Apakah cara bergumul mungkin, Tuhan balas dia 10 kali lipat, Tuhan aku nggak terima, aku anakmu yang berharga kan. Dia juga anaknya yang berharga masalahnya, jadi gimana? Kita seringkali kalau lapor ke Tuhan, kita menuntut sesuatu harus dilakukan Tuhan. Ini udah nggak bener, aku udah terluka kayak gini, gimana? Bukan itu yang harus digumulkan. Yang harus digumulkan adalah Tuhan, aku ngalamin kayak gini, aku mesti gimana? Aku gak mau tinggal dalam luka ini, aku gak mau hidupku rusak gara-gara aku dikuasai oleh perasaan-perasaanku. Aku mau menang Tuhan, tolong aku. Itu pergumulannya. Bergumul banget karena waktu lihat orang itu bisa ketawa-ketawa sama orang lain, kurang ajar, bergumul banget. Tapi waktu kamu menang, kamu sembuh, gila. Kamu berhasil loh melewati orang yang habis nyakitin kamu, dia masih bisa ketawa-ketawa, tapi kamu menang kan kamu sembuh. Next time dia masih ketawa-ketawa, udah gak ada harganya, bukan gak ada harganya, gak ada efeknya lagi buat kamu. Karena kedewasaanmu itu udah tidak berada di level yang sama dengan dia. Sehingga dia mau ngapain pun, beda gitu. Gak saling mempengaruhi. Teman-teman nangkep gak? Nah, makanya ini penting sekali, kamu harus mengizinkan dirimu mengalami kasih Tuhan lewat saudara seimanmu. Terakhir, ya, berikutnya. Mazmur 34, nah ini bagus. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi jangan takut terluka, karena waktu kamu terluka, Tuhan paling dekat dengan kamu. Waktu kamu patah hati, Tuhan paling dekat dengan kamu. Anak saya jalan-jalan, waktu dia jalannya udah mulai oleng dan dia jatuh, saya akan lari mendekat dengan dia secepat-cepatnya. Waktu dia jatuh, saya paling dekat sama dia. Nah itu Tuhan kita. Tapi boleh dimunculkan nextnya. Tuhan dekat dengan yang patah hati, tapi Tuhan bekerja maksimal melalui hati yang sembuh. Bukan berarti gini, oh ya udahlah kalau gitu aku mau patah hati terus, disakiti orang terus, biar Tuhan dekat dengan saya. Enggak gitu. Tuhan dekat waktu kamu patah hati, tapi kalau mau bekerja maksimal bersama dengan Tuhan, kamu harus sembuh. Waktu kamu sembuh, kedewasaanmu bertambah, kamu bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang sakit. Nah itu semua terjadinya di mana? Di tubuh Kristus. Saran saya, jangan cepat-cepat keluar dari gereja ini. Nanti kalau benturan dengan Pastor Marsha, dengan pemimpin yang lain, dengan sesama, jangan buru-buru aku mau keluar. Jangan. Ya. Biasakan untuk apa-apa itu, usahakan yang terbaik sampai titik darah penghabisan dulu. Baru kalau sudah semuanya, udah berdoa, udah lakukan semuanya dan sebagainya, memang beneran gak bisa, nah boleh option keluarnya dikeluarin. Tapi jangan baru awal-awal.
Sama, marriage juga gitu. Jangan baru awal-awal cerai, apa-apa cerai. Nanti diceraiin beneran, loh kok cerai gitu. Ada soalnya yang gitu, tiap kali berantem, cerai aja. Suaminya nggak pernah mau ceraiin. Setelah sekian tahun ditantangin terus, akhirnya hari itu suaminya bilang, ya udah kita cerai. Kaget, loh kok cerai? Gimana sih? Usahakan sampai titik darah penghabisan, ual-ualan dulu. Gitu loh ya, udah, kelamaan. Yang ketiga, mengalami kuasanya lewat apa? Bersaksi. Ini penting. Banyak orang Kristen tuh pengennya ngalamin mujizat, kesembuhan, wah, multiplikasi yang gitu-gitu. Tapi konteksnya itu untuk diri sendiri. Kenapa itu susah terjadi? Ya iyalah. Karena ayatnya bunyinya begini, boleh dimunculkan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita semua udah penuh Roh Kudus dong pastinya ya. Waktu terima Yesus, Roh Kudus juga masuk dalam hidup kita, betul? Berarti kuasa itu ada nggak dalam dirimu? Ada, tetapi jangan lupa, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kuasa itu diberikan rupanya supaya hidup kita ini jadi kesaksian buat orang lain. Makanya waktu kamu hidup untuk dirimu sendiri, kuasa itu nggak bekerja. Makanya saya termasuk, ini saya ya. Saya termasuk orang yang tidak setuju kalau orang Kristen tuh sering diajarin ngeklaim harta. Pindahkan harta orang fasik, wah yang ada di mana-mana masuk ke rekeningku semua. Gawat itu. Pertanyaannya gini, untuk apa Tuhan lakukan? Gini, Tuhan bukan gak bisa loh lakukan itu. Dia sangat bisa dan dia bisa jadi mau lakukan itu. Tapi pertanyaannya gini, buat apa gue lakuin itu buat lu? Kalau kita bisa dikasih pertanyaan itu, jawaban kita apa sama Tuhan? Ya Tuhan, kau lihat sendirilah, hidupku kan merana. Ya, aku pengen makan enak, aku pengen keliling dunia. Ya, emang cuma dia yang boleh pasang-pasang foto di Paris, bukan Paris, Paris, gitu ya. Wah, pasang foto apa? Aku juga mau dong Tuhan. Lah, kalau cuma buat kayak gitu, gue nggak usah pindahin harta orang fasik, gue pindahin lu ke surga sekarang. Itu udah best of the best tuh. Ngapain gue pindahin harta orang fasik, repot amat. Lu aja gue tarik sekarang. Nangkep gak? Tuhan akan lakukan itu kalau memang hidupmu itu membutuhkan itu supaya bisa jadi saksi. Kalau gara-gara kamu punya Ferrari, terus semua orang jadi terima Yesus, Tuhan pasti kasih kamu Ferrari lah. Murah buat Yesus, gila. Jiwa-jiwa ditukar sama Ferrari, kasih. Jika perlu 10, bener gak sih? Loh tapi kalau selalu punya Ferrari, jiwa-jiwa gak ada yang tambah kenal Yesus, malah makin mengutuk Yesus gara-gara lu belagu banget. The question is kenapa kuasa itu mesti diaktifkan, kan gitu ya. Tapi banyak orang Kristen suka ngeklaim tanpa berpikir ujungnya tuh mau dibawa kemana. Oh Tuhan, buat pabrikku 10 kali lipat. Oh Tuhan, hartaku, rekeningku. Terus kalau itu kejadian mau ngapain sih? Oh ya aku mau nginjil, beneran. Belum punya duit aja gak nginjil, apalagi punya duit. Loh justru itu Pak, saya butuh duit untuk nginjil. Untuk nginjil gak butuh duit, cuman butuh mau. Loh emang nginjil itu kayak capres, kasih duit pilih saya ya. Enggak. Memberitakan kasih Tuhan, gini loh. Oke lah kalau nginjil berat ya kayaknya ya, di Indonesia ini apalagi ya. Wah terima Yesus, kayaknya langsung gitu ya. Cerita aja, gila loh kemarin tuh gua hampir keserempet loh. Tapi kok puji Tuhan ya. Kayak ada sesuatu yang bikin itu bajai kenapa bisa oleng gitu ya, gak jadi nyerempet ya. Wah itu kayaknya kuasa Tuhan loh. Ngomong gitu aja kan gak sensitif dong. Biasa kan. Sesimpel itu, gak butuh punya duit untuk itu. Ya. Waktu kamu memutuskan untuk memberi diri buat Tuhan, kamu jangan kaget justru banyak mujizat kuasa Tuhan malah terjadi. Makanya kadang-kadang doain diri sendiri kenapa gak sembuh-sembuh. Doain orang yang belum kenal Tuhan bisa jadi malah sembuh. Tapi kan kita gila doain orang yang belum kenal Tuhan. Ngeri banget ya. Aku doain diri sendiri aja gak sembuh-sembuh. Iya memang gak sembuh-sembuh, susah sembuhnya. Bukan karena Tuhan gak mau sembuhin kamu loh. Enggak. Ini panjang nanti seminar lagi. Nanti kapan-kapan aja. Udah waktunya udah di plus 10 menit, plus 10 menit, plus 10 menit, plus 10 menit. Wah saya jadi gak enak sama Marsha. Ya. Saya tutup gini. Teman-teman, statement terakhir boleh. Mujizat 5 roti dan 2 ikan itu terjadi karena ada yang diberikan. Ada hidup yang diberikan. Kuasa Tuhan akan terjadi ketika hidupmu ini mau dibagikan. Makanya sebelum Yesus mati di atas kayu salib, dia perjamuan dulu kan, perjamuan terakhir.
Apa yang dilakukan? Yesus memecah-mecah roti. Artinya apa? Waktu roti itu bersedia untuk dibagi, diberikan, multiplikasinya terjadi, kehidupan terjadi. Jadi kalau teman-teman pengen lihat kuasa Tuhan seperti yang ditulis di Alkitab, izinkan hidupmu diberi untuk orang lain. Miliki gini loh, nggak usah pusing gini, gimana caranya Kak? Aku kalau dikirim ke Papua kayaknya aku nggak bisa deh Kak, ke Papua Kak, ke pedalaman, wah misionaris. Enggak, saya nggak minta yang kayak gitu-gitu. Sesimpel gini aja, pulang dari sini doa sama Tuhan gini, Tuhan aku pengen hidupku ini bercerita tentang Kristus. Nggak tahu gimana caranya, tapi aku mau, aku pengen. Tolong tuntun aku menuju ke sana. Saya yakin Tuhan tidak keberatan bahkan sangat ingin akan menuntun kamu. Nanti lewat kerjaanmu, lewat orang-orang yang curhat sama kamu, orang di pinggir jalan tiba-tiba teler di sebelah lu, terus lu cuma nanyain, kenapa Mbak? Iya aku habis diputus sama pacarku, deng. Itu kesempatan cerita. Iya aku dulu juga pernah diputus Mbak, 30 kali Mbak. Mbak berapa kali? 5 kali, wah saya 6 kali lipatnya. Dia, loh kok Mbaknya kok bisa ini? Iya saya doa sama Tuhan, sesimpel itu. Makanya saya kuat lagi, sesimpel itu. Jangan kaget, kuasa Tuhan bekerja. Sudah pikir kuasa Tuhan itu mesti pakai wah dalam nama enggak. Cerita doang, iya aku doa sama Tuhan. Roh Kudus bekerja. Set, dia pulang ke rumah, dia akan bertanya, Tuhan itu siapa, yang mana ya? Kok bisa ya? Nah, itu Roh Kudus bekerja, itu kuasa. Dan mungkin lewat tangan orang lain, perjumpaan dengan orang lain, dia akan ketemu Tuhan Yesus. Enggak selalu lewat lu. Dia mungkin satu titik dibaptis di gereja yang bukan gereja ini. Bisa. Tapi kuasanya dimulai dari siapa? Kamu. Saya tahun ini memutuskan itu. Saya tahun lalu, akhir tahun saya ngomong gini, Tuhan udah banyak Tuhan kasih buat saya. Rasanya saya memutuskan 2024 cukup buat saya Tuhan. Saya mau membuka diri, Tuhan mau pakai saya buat orang lain model kayak apa, aku terbuka. Mulai kelihatan beberapa hal yang bisa dilakukan, tapi intinya gini, hati saya tuh gini, Tuhan pokoknya saya pengen orang kenal Yesus lewat saya aja. Nggak tahu caranya gimana. Mulai dari itu teman-teman. Nanti kamu akan lihat kuasa Tuhan bekerja. Hal-hal yang ajaib, pertemuan dengan orang-orang yang tidak disangka-sangka, circle yang kamu sulit masuki, tiba-tiba malah mendatangi kamu, itu hal-hal ajaib yang akan terjadi. Kalau kita lakukan. Yuk kita berdoa. Maaf Pastor Marsha, saya mengambil jatah khotbah 1 bulan. Ya kita berdoa. Tuhan kami bersyukur, kami ingin hidup kami lebih dalam. Kami ingin melihat Tuhan bekerja dalam hidup kami. Dengan cara-cara yang kadang-kadang mungkin natural dan biasa, tapi kami lihat Tuhan yang luar biasa di situ. Tolong kami, mulai hari ini kami mau lebih dalam dengan firman Tuhan. Mulai hari ini kami mau mengizinkan diri kami tinggal di dalam rumah Tuhan, di dalam tubuh Kristus. Mulai hari ini kami mau menyediakan hidup kami, diri kami untuk dipakai Tuhan menjadi kesaksian. Ciptakan momentum-momentum kejadian peristiwa yang membuat kami mengalami Tuhan. Mungkin beberapa peristiwa itu akan menyakitkan, tapi kami akan ingat siang hari ini, dalam segala keadaan kami mau lari pada Tuhan. Karena di situ kami akan temukan kebenaran, kuasa, dan kasih-Mu yang menyembuhkan kami. Terima kasih, biarlah firman yang sudah kami terima siang hari ini bukan sekedar perkataan manusia, tapi Roh Kudus menjelaskan lebih dalam, membuat kami mempraktekkan dan mengalaminya sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.